Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Mutakin dalam mata kuliah PPN atau Program Paket Niaga. Pada mata kuliah PPN ini kita akan mempelajari tentang aplikasi dari Microsoft yang kita gunakan untuk membuat dokumen, membuat presentasi, atau membuat perhitungan spreadsheet. Adapun aplikasi yang kita gunakan antara lain Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint. Nah, di sini kita akan belajar dengan menggunakan Microsoft Word bagaimana cara membuat dokumen-dokumen yang baik, memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang telah disediakan oleh Microsoft Word, sampai dengan bagaimana cara membuat output dari hasil cetakan yang telah kita buat. Selain itu, kita akan membuat slide presentasi dengan menggunakan Microsoft PowerPoint. Nanti di sana kita akan belajar tentang bagaimana membuat slide baru, memasukkan image, teks, dan objek yang lainnya. Kemudian memasukkan animasi, kemudian membuat transition sampai jadi menjadi suatu presentasi yang baik. Dan yang terakhir yaitu Microsoft Excel, di mana kita akan belajar bagaimana membuat perhitungan operator sederhana yang menggunakan min, max, average, sum, sampai dengan perhitungan yang kompleks dengan dua kondisi menggunakan rumus if. Nah, pada tahap awal ini kita akan menggunakan Microsoft Word. Kita akan buka aplikasi Microsoft Word-nya. Di sini saya menggunakan Office yang 2021. Tidak berbeda jauh dengan Office 2019, 2016 sampai dengan 2010. Nah, ketika sudah terbuka, di sini kita akan disuguhkan oleh tampilan awal ya dari Microsoft Word, di mana kita bisa memilih blank dokumen jika kita baru akan membuat dokumen. Tapi kalau misalnya kita telah membuat dokumen dan akan membukanya, itu bisa melalui recent. Tapi jika kita sudah membuat tapi ternyata di lokasi recent tidak ada, kita bisa membukanya melalui open. Nah, selain itu kita juga disuguhkan template-template yang sudah disediakan oleh Microsoft Word sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Tapi untuk materi ini kita akan menggunakan blank dokumen. Oke, silakan kita klik blank dokumen atau pilih new ya, yang mana saja boleh, silakan. Maka akan muncul tampilan area kerja untuk Microsoft Word. Kita akan berkenalan dulu dengan tampilan Microsoft Word. Microsoft Word itu pertama kita akan belajar tentang sejarahnya, yaitu awalnya mulai dari Microsoft Office 95. Dimulai dari Office 95, 97 sampai dengan terakhir itu 2003. Layoutnya itu biasa disebut dengan toolbar, dimana di area kerjanya di sini ada menu-menu, kemudian di bawahnya ada toolbar. Nah, kemudian ketika 2007 tampilan berubah total dan sebutan untuk area kerjanya pun itu berbeda dengan yang sebelumnya. Dimulai dari 2007 sampai dengan sekarang itu kita menyebutnya dengan ribbon. Di sini ada ribbon home, ada ribbon insert, ada ribbon draw sampai dengan help atau view. Adapun Foxit ini adalah add-on ya, tambahan dari aplikasi luar pihak ketiga. Nah, ketika kita masuk ke dalam ribbon home, di dalam setiap ribbon akan memiliki grup. Nah, misalnya dalam ribbon home ada grup clipboard, ada grup font, ada grup paragraf sampai dengan
grup add-ins. Nah, jika kita misalnya klik ribbon layout, maka di situ ada grup page setup, grup paragraph, dan grup arrange. Nah, itu adalah sebutan baru untuk Microsoft Office dimulai dari 2007 sampai dengan sekarang. Nah, di setiap grup ini ada yang disebut dengan quick access, ya. Tidak semuanya, tapi ada beberapa quick access. Misalnya di ribbon home, kemudian di grup font ada quick access. Di clipboard ada, di paragraf ada. Tapi di beberapa tempat, nah, misalnya kita klik design. Desain di sini kita tidak ada quick access, ya, tidak ada quick access. Kemudian di view tidak ada juga, ya, tidak ada quick access. Jadi ada beberapa tempat yang memiliki quick access, ada juga yang tidak memiliki quick access. Nah, kemudian yang paling bawah di sini ada yang namanya status, ya, ada status. Page-nya berarti kita di halaman berapa, dari berapa, ya. Kemudian misalnya di sini kita menggunakan English Indonesia language-nya. Nah, itu berdasarkan dari pertama kali kita instalasi operating systemnya, ya. Kemudian di sini kita menggunakan tampilannya print layout. Kalau misalnya kita menggunakan tampilan read more, silahkan. Seperti ini, ya, masih kosong. Print layout atau web layout. Secara default standarnya biasanya kita menggunakan yang print layout. Kemudian untuk zoom in zoom outnya, nah, biasanya ya standarnya kita menggunakan yang 100, ya, atau disesuaikan dengan besarnya layar. Semakin besar mungkin kita cukup menggunakan 80%. Nah, kemudian di sebelah kanan di sini ada scroll, ya. Ada scroll, vertical scroll. Nah, kemudian di area kerja di sini kita akan dibantu oleh ruler, ya, penggaris. Jika misalnya di area kerja kalian belum terdapat ruler, ya, belum tampil, kita bisa melalui ribbon view. Melalui ribbon view. Kemudian di group show kita pilihkan ruler, ya. Jika terchecklist berarti aktif. Nah, jika sudah aktif, nah, di sini kita akan mengetahui ukuran-ukuran margin, ya. Sekarang kita akan belajar mengenal fungsi-fungsinya. Nah, sebelum kita memasuki pengenalan area kerja dan fungsi-fungsinya, terlebih dahulu kita akan men-setting dokumen lembar kerja yang akan kita gunakan. Nah, di sini kita akan menggunakan, ya, pada ribbon layout, ya, pada ribbon layout. Kita akan masuk ke grup page setup. Sebetulnya di bagian grup page setup ini sudah disediakan, ya, jenis-jenis atau ukuran-ukuran area kerja yang kita gunakan. Ada 4, ya, kemudian ada A6, A5 sampai dengan legal, letter, dan seterusnya. Nah, biasanya untuk ukuran membuat satu laporan itu biasanya menggunakan ukuran standar yaitu A4. Nah, maka kita akan pilih dokumen untuk ukuran kertasnya A4. Nah, kemudian kita tinggal membutuhkan orientation. Orientation di sini kita ada 2, ya, portrait yaitu berdiri dan landscape yaitu horizontal, ya, tiduran, rebahan. Nah, untuk pemilihan portrait atau landscape itu disesuaikan dengan kebutuhannya. Untuk saat ini kita akan menggunakan orientationnya yang portrait. Nah, adapun untuk margin,
Margin di sini sudah disiapkan juga beberapa ukuran oleh Microsoft Word. Tapi kita akan men-setting ukuran margin ini sesuai dengan ukuran dokumen skripsi atau laporan lainnya. Nah, oleh karena itu kita akan masuk ke dalam Quick Access Page Setup. Maka akan muncul kotak dialog. Page Setup, ya, di mana di sini kita akan mengatur margin. Untuk margin top, biasanya untuk laporan skripsi itu adalah 4 cm. Bottom itu 4 cm. Untuk bottom 3 cm. Left 4 cm. Dan right 3 cm. Pastikan ukuran lembar kerja kalian dalam satuan cm. Bukan milimeter, bukan inci. Karena jika misalnya kita memasukkan angka 4 tapi ternyata satuannya adalah inci, akan berbeda ukurannya. Nah, nanti kita akan saya jelaskan mengenai perubahan measurementnya. Di sini kita sudah fix ya, top dan leftnya 4, bottom dan rightnya ada 3. Paper yang kita gunakan kita sudah fix menggunakan A4, ya. Layout untuk header dan footernya standar 1,25 1,25. Oke, jika tidak ada lagi yang kita ubah, kita oke. Nah, sebelum kita mengetik, ada baiknya kita melihat pada indent, spacing, ya, spacing. Terkadang kita sudah menggunakan spasinya, misalnya jarak antar barisnya 1, tapi kok masih lebar gitu ya. Nah, biasanya itu berurusan dengan spacing, jarak antar baris. Sebaiknya kita masukkan nilainya untuk before dan after adalah 0. Ya, jadi standarnya 0. Nanti kita akan bermain dengan spacingnya itu di jarak antar paragrafnya. Sudah 0. Oke, sedikit keluar dari materi, kita akan mencoba menjelaskan mengenai perubahan measurement, ya, perubahan measurement dari inci ke sentimeter ataupun dari sentimeter ke inci. Itu kita bisa melalui file, ya. Kemudian di paling bawah ada option. Nanti akan muncul kotak dialog word option. Nah, di sini ada beberapa pilihan, ya, ada beberapa tab. Kita pilih yang advance, ya, kita pilih yang advance. Nah, kemudian kita scroll, ya, vertical scroll. Nanti kita cari yang namanya measurement. Nah, display, ya, di bagian display, berarti ini ada di tengah-tengah, ya. Displaynya di sini show measurement in unit of. Nah, kita kalau misalnya menggunakan di sini tertulis inci, kita ubah menjadi sentimeter. Karena standarnya kita biasanya menggunakan satuannya sentimeter. Ya, untuk memudahkan kita dalam membuat dokumen, baiknya satuannya menggunakan sentimeter. Jika sudah, oke. Nah, otomatis maka satuannya adalah sentimeter, ya, cm. Kalau misalnya dalam bentuk inci, biasanya ada tanda kutip 2 di atas angka. Nah, sekarang kita sudah memiliki area kerja. Di area kerja ini, kita akan menggunakan fasilitas-fasilitas lain yang ada di Microsoft Word. Biasanya dalam membuat satu laporan itu mulai dari Microsoft Word 95
sampai dengan 2013 itu masih menggunakan fontnya Times New Roman. Nah, kemudian mulai dari 2016 sampai dengan sekarang berubah ya, dengan standarnya menggunakan Calibri dan ukurannya 11. Nah, dulu menggunakan Times New Roman ukurannya 12. Nah, oleh karena itu kita akan setting fontnya standarnya menggunakan Times New Roman. Nah, biasanya kalau sudah pernah menggunakan, ini ada di bagian recently used fonts. Tapi jika misalnya tidak ada, kalian cukup ketikkan Times New Roman. Nah, langsung terbaca, kemudian tekan enter. Otomatis akan berubah menjadi Times New Roman. Kemudian ukurannya kita ubah menjadi 12 sesuai dengan standarnya. Nanti untuk yang lainnya disesuaikan. Jika memang untuk judul biasanya ukurannya 14 atau 16. Tapi untuk isi dokumen itu biasanya ukurannya 12. Dan warnanya hitam. Nah, ini adalah grup font ya yang biasa digunakan, yang standar biasa digunakan oleh orang-orang dalam membuat dokumen. Kemudian di bagian grup paragraf biasanya kita menggunakan justify ya, justify. Karena jika dokumen menggunakan left, sebelah kanannya tidak beraturan, atau right, sebelah kirinya tidak beraturan, itu kurang baik ya. Nah, biasanya untuk dokumen menggunakan yang justify. Tapi sekali lagi, kalau misalnya jika memang dibutuhkan dalam bentuk left atau right, justify atau yang lainnya, yaitu disesuaikan dengan dokumennya. Dalam penggunaan fasilitas-fasilitas yang ada, ya biasanya kita selalu menggunakan mouse ya. Misalnya kalau mau cetak tebal, kita blok, kemudian kita klik bold. Nah, di sini ada beberapa fungsi dalam bentuk shortcut dengan menggunakan keyboard. Ya. Tapi terlebih dahulu kita siapkan dokumen. Nah, untuk dokumen ini akan kita lanjutkan di materi sesi kedua. Nanti akan saya siapkan dokumennya, nanti silakan kalian ketik. Nanti kita akan bersama-sama memanipulasi atau menyesuaikan dokumen sesuai dengan kebutuhan kita. Baik, untuk sesi sekarang saya cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya dan atensinya. Kita akan bertemu lagi di pertemuan yang akan datang. Saya tutup dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.